tamu undangan yang kami hormati, ayo mengalir ke tempat yang telah turun berkumpul hingga kemuai, agar acara kita menjadi berkah. Kita mulakan dengan berdoa agar kita mendapatkan ridho dan keberkahan serta kebermanfaatan seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Mari kita berdoa, dimana akan dipimpin oleh Ustadz Eko. Kepada Ustadz Eko kami persilakan. Piye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita merundukkan hati dan pikiran kita, hanya mengharapkan keridhaan daripada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama merundukkan segala keegoisan kita. Semoga acara ini dari awal hingga paripurna bertambah barokahnya dan kita tetap rukun, rekat dan dekat. Liridillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Hari itu bisa masuk juga. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbana, pada pagi yang penuh dengan barakah-Mu ini ya Rabb, Engkau takdirkan kami berkumpul di tempat ini ya Rabb. Maka dari itu barakahilah kami semuanya ya Rabb. Barakahilah kami dalam perkumpulan ini ya Rabb. Jadikanlah puja semua wadah yang terbaik untuk kami, sehingga kami bisa berkiprah sesuai dengan visi misi daripada puja kusuma. Allahumma ya Allah ya Rabbana, bimbinglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Rangkulah kami dengan Rahman dan Rahim-Mu ya Rabb, agar kami tetap menjaga hati kami ya Rabb, agar kami tetap hati-hati dengan hati kami ya Rabb. Jauhkan kami dari pertengkaran, jauhkan kami dari pertikaian, jauhkan kami dari permusuhan, terlebih-lebih mengutamakan ego kami masing-masing ya Rabb. Lenturkan hati kami ya Rabb, dan jadikanlah pemuka-pemuka ataupun pemimpin-pemimpin kami di Puja Kesuma ini menjadi pemimpin yang amanah terhadap kaumnya ataupun jemaahnya. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang maha melihat begitu buruknya hati kami ya Rabb. Tanpa Engkau lindungi dan tanpa Engkau tutupi aib-aib kami ya Rabb, maka sesungguhnya aib kami begitulah sangat buruk di atas dunia ini ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, peliharalah lisan kami ya Rabb, peliharalah tingkah laku kami ya Rabb, peliharalah juga hati kami ya Rabb, agar kami menjalankan visi misi daripada Puja Kesuma ini ya Rabb, agar perkumpulan ini benar-benar bisa rukun, bisa rekeng, bisa rekat dan juga rumekso ya Rabb. Allahumma ya Rabbana, apapun visi misi dari Puja Kesuma ini ya Rabb, ini adalah wadah ya Rabb. Yang terpenting adalah ridho-Mu yang kami harapkan ya Rabb. Jadikanlah musyawarah daerah pada pagi hari ini, pada siang hari ini ya Rabb, dari awal hingga paripurna ya Rabb. Hamba-Mu bermohon ya Rabb, Engkau bimbing kami agar bisa mendapatkan sebuah kata mufakat dan juga mudah-mudahan bisa menjadi tambahnya berkah kepada kehidupan kami di dunia sampai di akhirat ini.
اللهم يا الله يا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Rabbana, jadikanlah zuriat-zuriat kami zuriat yang soleh dan soleha, agar bisa juga tetap amanah menjaga dan merawat Puja Kusuma ini sampai ke anak cucu kami nanti ya Rabb, sehingga Puja Kusuma tetap berkibar sekalipun kami telah tiada di atas dunia ini ya Rabb. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan matur suwun, terima kasih banyak kepada Ustadz Eko yang telah berkenan memimpin doa. Semoga doa-doa terbaik yang tadi sudah kita dengar dan aminkan bersama akan diijabah, dikabulkan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, dan kembali dalam bentuk keberkahan yang berlimpah untuk kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini, juga bagi seluruh masyarakat Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Amin, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan, beragam persiapan sudah dilakukan oleh sejumlah panitia yang sudah bertugas, dan hari ini sebagai pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. Untuk itu izinkan kami untuk sejenak memberikan kesempatan kepada Ketua Panitia Pelaksana untuk dapat memberikan dan menyampaikan laporan. Untuk itu mohon izin kami mengundang Ketua Panitia Pelaksana kegiatan yang kami hormati Bapak Rohani. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Bapak Haji Muhammad Budi, Ketua Pimpinan Pusat Puja Kusuma Bapak Joko Susilo, dan Bapak Ketua Provinsi Bapak Ketua DPD Puja Kusuma Kota Batam Bapak Satulman, serta Bapak Sekda yang saya muliakan, dan para tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini, para sesepuh, pemuka adat, para tamu undangan, serta seluruh peserta musda daerah Puja Kusuma Kota Batam tahun 2024. Puji syukur, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di Hotel Golden View Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024. Musda ini merupakan yang sangat penting bagi kita semua. Sebuah forum tertinggi di tingkat daerah yang diharapkan mampu mewujudkan wadah musyawarah, membuka pikiran serta melakukan berbagai langkah demi kemajuan organisasi Puja Kusuma di Kota Batam. Kita semua menyadari bahwa tantangan dan peluang yang diharapkan oleh Puja Kusuma ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu, melalui musda ini, kita harapkan dapat merumuskan berbagai kebijakan dan program kerja yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan anggota, tetapi juga mampu memberikan kontribusinya bagi pembangunan di Kota Batam ini. Sebagai panitia penyelenggara
Kami menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik moral maupun material, sebagai musda dapat terselenggara dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta musda yang telah meluangkan waktu di hotel dan tenaga untuk hadir di acara pagi hari ini. Semoga musda hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, serta menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi kita semua dan bagi kemajuan Pujakusuma, khususnya Kota Batam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Musda Pujakusuma di Kota Batam tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami aturkan kepada kedua panitia kita yang dimaksudkan membuka acara kita pada kesempatan hari ini selalu kedua panitia. Mempersilahkan kita semuanya untuk melanjutkan rangkaian kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Baik, Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, tentunya Pujakusuma hadir untuk memberikan kontribusi bagaimana juga dapat berkiprah untuk membangun daerah yang kita cintai bersama. Gadis Melayu berwajah ayu, memakai selendang berwarna biru. Mari kita semuanya Bapak dan Ibu bersatu padu terus melaju menuju Batam Kota Baru. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, tentu saja dalam perjalanan musda yang kelima saat ini banyak sekali dinamika yang dialami yang juga menjadi hal yang sangat lumrah terjadi di berbagai organisasi lainnya. Hari ini kita bersyukur sekali banyak para ketua organisasi masyarakat yang hadir, juga para tokoh-tokoh agama, adat dan budaya serta para sesepuh dan bini sepuh yang berkenan hadir menjadi amunisi semangat bagi Pujakusuma Kota Batam pada khususnya. Dan hari ini kita akan mendengarkan seperti apa sih sepak terjang dan upaya yang nantinya akan dilakukan secara terus-menerus oleh Pujakusuma Kota Batam, di mana dengan segala program kerja yang sudah direncanakan untuk berkolaborasi dan bersinergi sesuai dengan tema pada kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu, adalah bagaimana masyarakat atau warga Pujakusuma bersemangat untuk membangun solidaritas dan keutuhan Pujakusuma serta bersinergi bersama masyarakat dan juga pemerintah. Dan tentunya sebagai prinsip yang terus dijaga, rukun, rakat, regel, dan juga rumunso. Untuk itu, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah sambutan Ketua Pimpinan Daerah Pujakusuma Kota Batam. Kami persilakan kepada Bapak Abdul Wanas, SEPKP. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak gembala pandai sulap. Sulap dimainkan di tengah hari. Salam pembuka lesu terjawab. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang semangat menjawab salam, kita doakan penyakitnya hilang. Amin. Hutangnya terbayar. Amin. Yang tua menjadi muda. Amin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatannya yang agung, kenikmatan kesehatan. Hari ini Allah berikan kesehatan kita yang ada di sini untuk menghadiri Musda Pujakusuma yang kelima. Sedangkan masih banyak saudara-saudara kita yang masih terbaring di rumah sakit.
yang berjuang melawan penyakitnya. Marilah sama-sama kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dan seluruh umatnya yang istiqomah dalam menjalankan dan mendakwakan agama yang dibawanya. Yang saya hormati Bapak Sekda Kota Batam, Bapak Haji Jefridin Hamid MPD, yang hari ini kita lihat beliau ada di mana-mana, terutama ada di hati warga Pujakesuma. Sepanjang jalan saya melihat foto Pak Jefridin. Begitu ketemu Pak Jefridin, jauh lebih ganteng rupanya Pak Jefridin. Kata Pak Dian gua cair. Waktu saya datang Pak Jen sudah bijikan ke saya, Pak sudah saya bereskan. Jadi hari ini saya di atas ini keberanian saya meningkat, Pak Ketum, meningkat sekali. Perlu saya informasikan Pak Sekda, di Musda Pujakesuma kelima kita ini adalah musda yang pertama sekali dihadiri oleh para petinggi wali kota ataupun sekda. Jadi musda kelima ini adalah musda bersejarah bagi kami Pak Sekda, karena langkah Pak Sekda hadir di sini. Ibu-ibu tadi kalau bahasa Jawanya itu Pak Sekda berbesmili, air matanya sudah tumpah, sudah mulai tumpah Pak Sekda. Ketumpahan air mata itu adalah bukti rasa kagum, rasa senang bahwa Pujakesuma ini diberikan nilai di Kota Batam ini. Dan terima kasih buat Kota Batam, kita berikan aplaus untuk kepemimpinan Kota Batam. Yang saya hormati junjungan saya, pemimpin saya, tempat saya bertanya, tempat saya curhat, ketum kami yakni Bapak Dr. Andes Haji Joko Susilo. Pak, izin Pak Ketum bisa berdiri karena kangen dari masyarakat kami. Beda tipis dengan Pak Jefridin gantengnya, namun Pak Ketum tidak nampak fotonya. Jadi ibu-ibu masih lebih mengenal Pak Jefri, Pak Tum. Insya Allah ke depan juga kalau mencalonkan kita lebih kenal lagi. Yang saya hormati Pak Dianto, anggota DPRD Kota Batam, sekaligus sebagai pembina Pujakesuma Kota Batam, dan beliau terpilih kembali untuk kedua kalinya di Kota Batam. Nanti akan mengkritisi Pak Jefri nampaknya Pak ke depan. Yang saya hormati abang kami, pengarah kami, yang juga ketua Granat, Bang Samsul Paloh. Kenapa saya sebutkan? Karena abang Samsul Paloh yang mengarahkan kami untuk bertemu Pak Rudi. Jadi jasa beliau ini juga cukup kami pandang luar biasa. Yang saya hormati ketua-ketua ormas, paguyuban, organisasi pemuda dari Aceh sampai Lampung. Izin ketua ormas sekalian, IPAPSU Pak Mulyadi, bahwa ormas-ormas yang ada dari Aceh sampai Lampung itu termasuk ke dalam anggota paguyuban Pujakesuma. Yang dari IPAPSU banyak sekali yang masuk ke kami karena Pujakesuma ini cenderung darah Jawa yang lahir dari Aceh sampai dengan Lampung. Jadi anggota Pujakesuma itu tersebar. Ada yang kampungnya dari Aceh sampai dari Lampung. Yang saya hormati tokoh-tokoh adat, agama, masyarakat,
yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, kader Puja Kusuma Kota Batam dan Provinsi Kepri, dan yang saya hormati seluruh undangan dan simpatisan yang hadir pada acara musda kali ini. Bapak Ibu sekalian, Puja Kusuma itu ada atau sejarahnya adalah melalui fase pertama itu di abad 12. Pada saat itu kerajaan Singosari mengirimkan bala tentaranya untuk ekspansi sebanyak 14.000 orang ke daerah Sumatera. Dan ekspedisi itu dikenal dengan nama ekspedisi Pamalayu. Sebelum ekspedisi ini jalan, di Singosari terjadi guncangan yang begitu hebat sehingga para tentara 14.000 ini disuruh kembali ke Singosari, tepatnya di daerah Jawa Timur. Sebagian tentara ini balik dan sebagian lagi menetap di Sumatera. Yang terbanyak adalah di Asahan dan Simalungun. Kalau kita lihat dua karakter orang yang ada di Asahan dan Simalungun ini adalah karakter prajurit, karakter yang berani tampil. Jadi kalau Pak Sekda, kalau orang Puja Kusuma yang demo mungkin asalnya dari fase pertama Pak Sekda, tapi aman Pak Sekda, kita bisa amankan. Fase kedua ini ada di Bapak Sekda, tadi nggak baca. Fase kedua ini adalah saat abad ke-19, sewaktu pemerintah Belanda secara besar-besaran mengirimkan masyarakat Jawa untuk kerja bertani atau tanam paksa atau disebut kultur stempel. Nah, pada saat itu masyarakat Jawa itu dikirim ke daerah Sumatera dan daerah-daerah lain untuk bercocok tanam. Ini fase kedua. Jadi kalau kami biasanya di Sumatera Utara itu biasa disebut Jawa Kebon. Bang Samsul paham itu. Bang Samsul pernah bilang juga Jawa Kebon. Sedangkan fase yang ketiga adalah di mana zaman Pak Soeharto melakukan transmigrasi besar-besaran. Nah, karena ada satu fase, dua fase, tiga fase, maka banyak sekali orang berdarah Jawa yang ada di Sumatera itu kehilangan budayanya. Tidak sedikit orang-orang yang dari Jawa yang lahir di daerah Sumatera tidak pandai berbahasa Jawa, termasuk yang ngomong Pak Sekda. Saya mendengar bisa, tapi berbahasa tidak bisa. Saya belajar juga dengan Pak Gianto, tapi Pak Gianto agak pelit memberikan ilmu bahasa Jawa ke saya. Nah, dengan berkurangnya budaya Jawa ini, maka ada namanya IKJ. IKJ ini adalah Ikatan Kesenian Jawa. Itu yang didirikan oleh Pak Letko Soekardi. Itu di 1 Juli tahun 80. Nah, disinilah warga-warga Jawa yang ada di Sumatera membuat satu perkumpulan seni budaya. Dari hal inilah Puja Kusuma terbentuk sampailah sekarang yang dikomandoi oleh Bapak Ketum kami, Bapak Joko Susilo, yang nanti kami minta arahan kepada kami.
Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama Ketua Puja Kesuma Kota Batam mengucapkan Sugeng Rawo. Itu ya Bapak Ibu ya. Sugeng Rawo itu selamat datang. Kalau salah maklum karena saya lahir di Sumatera Utara. Selamat datang kami ucapkan semua undangan, dan apabila ada kata-kata kami yang salah ataupun kata-kata dari panitia yang salah, kami mohon bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan lebih semangat sekali lagi Bapak dan Ibu untuk sambutan yang luar biasa yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Puja Kesuma Kota Batam Bapak Abdul Wanas SPBKP. Walaupun bahasa Jawanya tidak seberapa, tapi yang penting rasa kejawanya tetap semangat. Nanti kita coba, barangkali Pak Sekda juga berkenan praktek bahasa Jawa sedikit aja gitu ya Pak ya, seperti mawar Pak gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, tentunya Puja Kesuma juga punya rumah besar atau induknya di mana berada di Jakarta, dan tentunya segala program turunan dari pusat juga terus menyertai perjalanan Puja Kesuma, termasuk di wilayah Kota Batam yang sangat kita cintai kali ini. Untuk itu hari ini kita akan mendengarkan dengan seksama dan penuh konsentrasi bagaimana sambutan beliau akan sampaikan dengan banyak sekali informasi dan motivasi bagi kita semua, terkhusus yang ada di daerah Kota Batam kali ini. Untuk itu saya mohon tepuk tangan yang paling meriah kita sambut sambutan yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Puja Kesuma Bapak Dr. Andes Haji Joko Susilo. Kamu langsung mengangkat, Bapak. Nuwun. Nuwun. Udahlah, balik ke sini. Udahlah. Balik ya. Sekarang apa sih? Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Sekda, Pak Jeffrey. Kalau di Medan Pak, ujungnya nggak usah dipanggil, Jeffrey aja, lebih keren. Dan terima kasih sudah hadir di sini untuk acara Puja Kota Batam ini, Puja Kesuma Kota Batam. Yang terhormat Mas Dianto, selaku pembina atau penasihat di Puja Kesuma Kota Batam. Bang Samsul, kalau bangga ini dari Putra Aceh juga. Dan Pak Sam, Kang Sam, Al-Mukarram, Ustaz Eko, Matur Suwun. Dan yang saya banggakan para rekan-rekan dari Ormas, OKP, para ketua-ketua adat yang hadir di sini, ketua pemuda yang hadir di sini. Ini adalah menandakan kita ada satu kesatuan, bahwasanya di Kota Batam ini apa yang sampai ini rukun, dekat, solid. Itu sudah kita lakukan. Yang pertama kita harus dan wajib bersyukur kepada Allah bahwa kita hari ini diberikan kesempatan untuk menghadiri acara musyawarah daerah Puja Kesuma Kota Batam yang kelima. Yang mana Pak Wanas, yang sebenarnya Pak Wanas ini sudah saya tunjuk Pak Sekda jadi PLT wilayah, tapi beliau cintanya ke kota. Jadi kita tunggu Mas Bianto aja yang pimpin wilayah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
tadi Mas Wala sebenarnya sudah habis apa yang Puja Kusuma sampaikan, sejarah itu sudah habis. Tapi hanya sedikit yang tentang sejarah Puja Kusuma yang saya sampaikan, bahwasanya Puja Kusuma ini dulunya lahir karena adanya keprihatinan kepada warga-warga Jawa yang ada di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara, khususnya lagi para saudara-saudara kita yang ada di perkebunan. Jadi di kebun itu Pak, terutama karena saya tinggal di sana, lahir di sana juga, saya bukan di kebun, saya di pinggir-pinggir kebun kebetulan. Itu ada orang Tembung. Nah, itu anak kebun. Kalau kata Mas Wanas tadi, kalau sudah dibilang, kalau kamu orang apa? Orang Jawa, orang Tembung ya kan itu Pak. Kita udah ini Pak, udah lemas gitu. Maka kita deso lah. Nah, karena keprihatinan daripada saudara-saudara di kebun itu, dari pendidikannya, dari ekonomian yang sangat tidak baik. Karena gajian di kebun itu sengaja dibuat gajian kecil, gajian besar. Sehingga pada waktu gajian dibuat acara pasar malam, dibuat situ ada untuk mabukan, ada molima itu lengkap di situ. Judinya, jadi dibuat masyarakat kita itu bodoh di kebun itu supaya tetap tinggal di kebun itu. Ada uang semuanya mau mabukan, ada uang untuk main judi. Jadi sehingga gajian itu habis itu ke situ aja. Sehingga mau nggak mau dia tetap mengabdi kepada kebun itu saja. Nah itu salah satu saudara-saudara kita keprihatinan daripada para sesepuh kita yang mendirikan Puja Kusuma itu yang apa disampaikan Pak Wanas. Intinya untuk membangun paguyuban dari kesenian yang dulu gitu. Kita memelihara kesenian baru keguyuban. Namun di zaman makin ke depan ya waktu itu pemilihan kepala daerah itu harus ada dukungan dari tokoh-tokoh, harus ada dukungan dari ormas-ormas, harus ada dukungan dari organisasi-organisasi apapun untuk mendukung seseorang jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota. Sehingga mulai ini dilirik secara politisnya sudah dilirik, jadi banyak kita pernah kesana. Jadi berkembang sampai hari ini ya ini sudah seperti ormas, sudah banyak orang yang menarik, orang banyak yang mencari-cari Puja Kusuma ya untuk itu. Tapi alhamdulillah tetap ada. Nah, Puja Kusuma ini sebenarnya Pak Sekda, ini adalah wadah atau apa ya, ceret kalau kita bilang, ceret yang disiarin ini tidak satu warna Pak. Tadi di lagu kita, walaupun kita berbeda-beda, maksud berbeda-beda itu adalah di dalam Puja Kusuma ini kita beda-beda bajunya. Ada baju kuning, baju merah, baju biru, baju hijau, baju putih. Inilah dimasukkan di dalam satu wadah yang namanya Puja Kusuma ini. Jadi Bapak, tadi sudah disampaikan Mas Wanas. Loh ini kok anak PP masuk Puja Kusuma? Ya orang ini orang Jawa. Loh ini kok dari partai merah masuk Puja Kusuma? Ketuanya partai biru, ketuanya partai hijau. Loh, kan saya orang Jawa. Nah, jadi kita bisa mengisi ceret itu dengan berbagai macam baju yang manfaatnya adalah untuk kepentingan bersama, keguyuban, rekat. Nah, kita sudah buat rukun. Inilah kerukunan itu. Maksud rukun itu yang kita guyup, rekat. Bagaimana rasa persaudaraannya harus kuatkan. Regang, macam mana regang? Regang itu kalau kita sakit, ya kan kita harus merasa semua sakit. Ada saudara kita yang sakit, kita harus merasa sakit. Rumongso, ya secara bersama-sama kita untuk merasakan apapun kebahagiaan, apapun kesulitan daripada saudara-saudara kita yang ada di Puja Kusuma. Jadi Puja Kusuma ini sebenarnya adalah marga baru Pak Sekda di Sumatera ini. Itu yang selalu saya sampaikan. Saya sudah ajukan Pak Gubernur Sumut ya pada waktu itu bahwasanya kita minta Puja Kusuma ini menjadi marga baru yang ada di Sumatera. Kenapa? Kami lahir
anak-anak Jawa ini lahir ini paling marganya Susilo, Bianto, kan gitu kan. Jadi kalau kumpul nggak ketemu gitu, mencari silsilah itu susah. Di sini mungkin Mas Bianto dari mana? Jawa Timuran, Solo, kan gitu kan. Cari Solo, Solo, mana ada yang ngaku? Misalnya kan gitu kan. Tapi kalau cari mana Pujakusuma, pasti semua tunjuk tangan. Itulah makanya kita bilang Pujakusuma ini adalah marga untuk orang Jawa. Kalau orang Batak kan sudah jelas, lahir jadi Tobing, lahir jadi Pasar Ibu, dia sudah jelas cari komunitasnya. Jadi kita beruntung dengan ada Pujakusuma ini, kita menjadi satu wadah untuk kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak Joko, dapat apa kami di Pujakusuma? Kita dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Gusti Allah. Kita tadi cerita-cerita ringan sama Bang Samsul, sama Mas Rubianto, gitu ya. Saya bilang, apa keuntungannya? Saya Pak Sekda jadi Pujakusuma ini dari tahun 2000, jadi anggota biasa. Saya terus ditunjuk jadi ketua Kota Medan. Nah, yang saya dapat apa pada waktu itu? Yang saya sudah bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Waktu saya menjabat ketua Medan, ada pula calon independen jadi bupati wali kota pada waktu itu. Nah, saya kok bisa maju gitu? Pada waktu itu saya masih aktif di polisi. Saya berani maju, maka semua di Polda itu tanya nama saya, semua nggak ada yang berani ngomong, ini berapa duit anak ini ketika berani wali kota, padahal kita bodeng aja Pak, modal nekat aja. Partai saya apa? Partai saya Pujakusuma. Nah, kan gitu. Jadi itulah yang kita dapatkan berkah-berkah ini. Sampai saya jadi ketua wilayah, sampai ketua harian pusat, sampai jadi ketum. Saya bilang kalau kita dari dasar semua tahu. Jadi nggak ada yang kita dapatkan dari Pujakusuma ini. Jangan harap Pujakusuma dapat duit, karena Pujakusuma bukan jual proposal. Kalau mau jual proposal kita buat organisasi lain. Orang kita saudara kita banyak, maka saya bilang kami melaksanakan kegiatan apapun dengan gotong royong. Jadi Pak Sekda nggak usah takut sama Wanas ini dekat-dekat nanti minta duit sama saya kan gitu kan. Jangan. Orang Jawa sebenarnya tidak seperti yang disangka. Mas Bianto jadi DPR kan gitu. Jadi DPR sedikit atau banyak. Jangan kita merasa wah saya kan jadi kan karena pakai duit saya. Saya kan jadi karena saya. Tapi kan kita lupa bahwasanya doa-doa saudara-saudara kita walaupun sebesar biji jarang itu, tapi kan itu adalah satu doa yang sangat mulia yang harus kita terima. Uruslah Mas Bianto Pujakusuma ini dan berpikir rugi. Anggap aja sedekah kalau keluar duit itu. Ngajak teman minum ya saudara, sedekah aja kita. Mas Wanas, Pak gini-gini udah lah Mas Wanas. Pasti rezeki dikasih Allah. Pujakusuma tidak akan memberikan bapak ibu apapun uang, tapi karena bapak menjadi anggota Pujakusuma, menjadi pengurus Pujakusuma, itulah yang mendapatkan rezeki. Saya bisa hadir di Batam bukan karena saya hebat, punya duit, karena saya punya Pujakusuma. Dan mohon maaf, Pak Sekda aja nggak akan bisa jalan-jalan kemana-mana, nggak ada tempat ya Pak ya. Hanya di Batam aja kan itu istilahnya kan. Tapi saya sudah seluruh Sumatera, saya jalani, punya saudara, saya kenal sama gubernur, saya kenal sama hari ini dengan Sekda. Jadi Bapak, pesan saya Pak, saya ada sedikit cerita nyata. Itu Gatot Pujo Nugroho itu teman saya.
Gubernur Sumatera Utara. Pada waktu itu, saya sudah nasihati dia. Dia masuk dari partai ya. Pada waktu itu dia wakil gubernur. Setiap minggu telepon saya untuk kumpul Pak, minta nasihat dari saya, Ketua Bujang Suma. Walaupun dia wakil gubernur pada waktu itu. Saya hanya sampaikan, bantu saudara. Mumpung kamu punya kuasa. Kalau sudah nggak punya kuasa, kamu nggak akan didatangi orang. Kan itu. Oh, nggak bisa mas. Nah, kamu pimpin Bujang Suma. Ketum Bujang Suma waktu itu peralihan dari Pak Kasim Siri. Pegang. Saya bilang, oh nggak bisa mas. Saya bisa pilih punya orang banyak. Ya kalau pilih orang banyak, ya udahlah. Berarti ayauin aja kita. Kan gitu. Kalau sampai lupa mengurusin orang Jawa, karena sampai pertama kali orang Jawa menjadi gubernur di Sumatera Utara. Kalau sampai ngurusin orang Jawa ini dengan baik, periode kedua sampai nggak usah keluar macam-macam, kita akan maju, kita akan mati untuk sampai supaya jadi gubernur. Iya mas, iya mas. Ya. Rupanya lupa dia apa yang disampaikannya sama kita setiap pertemuan, yang seminggu sekali, kadang sebulan sekali, kalau dia lagi seminggu kan itu kan lupa. Saya juga yang ngomong. Itu dia sebelum dilantik jadi gubernur, saya kumpulin ke Jawa di hotel, kumpulin saya bilang itu saya ucapkan didengar orang kumpulin banyak. Kalau Mas Gatot tidak akan nyampe, kalaupun jadi tidak akan sampai habis gubernurnya. Kaget semua orang, ketangkep. Jadi itu kadang kita nggak tahu. Maka saya bilang, kita jangan terus berpikir, wah Bujang Suma ini ada apa-apanya. Coba Mas Bianto daripada memberikan sedekah kepada orang ini sama saudara-saudara kita masih banyak butuh. Misalnya sekarang ini Mas Bianto saya kasih buka banyak beasiswa itu, ya kan dari CSR macam-macam banyak. Kenapa nggak ini dibantu? Diminta melalui yang Mas Bianto catat dari kepada pemerintah, ya kan dari DPR kan lebih gampang bantu saudara-saudara kita yang mau kuliah. Nah, sekarang sudah banyak yang gratis, beasiswa banyak yang gratis. Bisa satu semester yang 8 juta, yang 10 juta, dan anak-anak itu. Nah, kalau tidak ada informasi dari kita ini, makanya bantu saudara-saudara kita itu kan itu. Bujang Suma itu. Jadi dari jalur Bujang Suma kita buat, kita bantu saudara kita. Siapa saja yang punya potensi, ayo kita bantu. Itu saja. Ya, jadi